Tiga. Halo. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang jaringan komputer dan protokol internet. Sebelum kami ingin mempresentasikan, izinkan kelompok 6 memperkenalkan diri, dimulai dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Sharon Yorensa dengan 3 digit NIM terakhir 173. Perkenalkan, nama saya Agung Fatimah Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 175. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Rahmatullah dengan 3 digit NIM terakhir 153. Perkenalkan, nama saya Narendra Rinovendi dengan 3 digit terakhir 160. Perkenalkan, nama saya Yusuf Arthur Panagian Suburian dengan 3 digit NIM terakhir 172. Masuk ke materi pertama, yaitu jaringan komputer. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu adalah interkoneksi perangkat-perangkat komputer seperti PC ataupun perangkat mobile dan juga perangkat-perangkat yang lain yang dihubungkan oleh perangkat jaringan seperti switch atau router. Pada awalnya, jaringan komputer digunakan untuk mentransmisikan data melalui saluran telepon dan memiliki aplikasi saintifik dan komersial yang terbatas. Namun dengan kehadiran teknologi internet dan juga semakin berkembangnya zaman, jaringan komputer menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh korporasi. Kemudian jaringan komputer yang sudah maju ini bisa juga kita sebut dan kita kenal sebagai jaringan komputer modern. Tentunya jaringan komputer modern memberikan berbagai manfaat yang mungkin sebelumnya jaringan komputer yang lama tidak bisa secanggih jaringan komputer modern yang sekarang. 4 manfaat yang akan saya sebutkan adalah jaringan komputer bisa beroperasi secara virtual, kemudian bisa merespons perubahan kondisi namun dengan cepat, kemudian berintegrasi pada skala yang besar, dan juga bisa memberikan keamanan data yang dilengkapi oleh fitur-fitur bawaan seperti enkripsi dan juga kontrol akses. Selanjutnya, medium jaringan. Medium jaringan ini dikenal juga sebagai media jaringan. Jadi media jaringan adalah media yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan-jaringan komputer yang sudah disebutkan sebelumnya sehingga pada akhirnya bisa bertukar informasi. Kemudian media jaringan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu yang wired atau menggunakan kabel. Jadi contohnya bisa menggunakan fiber optic atau unshielded twisted pair atau UTP. Kemudian yang wireless atau tanpa kabel itu menggunakan sinyal radio di frekuensi tertentu. Selanjutnya ada protokol atau komunikasi antar komputer. Jadi komputer berkomunikasi dengan komputer lainnya dengan sekumpulan aturan, itu disebut sebagai protokol. Namun agar komunikasinya itu reliable, dibutuhkan beberapa protokol yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Misalnya fungsi bit error correction jika ada bit tertentu yang berubah dalam data, kemudian routing untuk merutekan data antar jaringan, lalu ada switching juga untuk meneruskan data dari satu komputer ke komputer lain dalam satu jaringan, dan berbagai fungsi lainnya. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan itu sendiri itu ada banyak, tapi di sini saya akan menjelaskan 3 macam jenis jaringan. Yang pertama itu berdasarkan cakupannya, ada 2, yaitu PAN dan LAN. PAN itu personal area network, jaringan skala kecil yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat pribadi seperti antara smartphone dan laptop Bluetooth. Contoh pengaplikasiannya itu seperti transfer file antara perangkat dengan Bluetooth. Yang kedua, LAN, Local Area Network. Jaringan yang mencakup area kecil seperti dalam rumah, kantor, atau sekolah, biasanya menggunakan kabel internet atau WiFi. Contohnya itu jaringan antar kampus cabang dengan satu kota. Yang kedua itu berdasarkan media transmisi. Ada 2 juga saya sebutin, jaringan kabel atau wired network dan jaringan kabel. Jaringan kabel itu menggunakan kabel fisik seperti internet untuk menghubungkan perangkat. Kelebihannya itu stabil, cepat, dan aman dari gangguan sinyal. Contohnya itu jaringan kantor yang menggunakan kabel LAN. Yang kedua ada jaringan kabel, menggunakan gelombang radio atau sinyal inframerah untuk komunikasi antara perangkat. Kelebihannya itu fleksibel dan tidak membutuhkan banyak kabel. Contohnya itu WiFi di rumah atau hotspot di tempat umum.
Yang ketiga itu berdasarkan topologi jaringan. Topologi jaringan itu sendiri itu maksudnya jaringannya itu bakal terhubung dengan komputer. Di sini saya menyebutkan dua, yaitu topologi bus dan topologi hybrid. Topologi bus itu semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Kelebihannya itu hemat kabel dan murah. Kekurangannya itu jika salah satu kabel utama itu rusak, maka semua perangkatnya bakal terganggu. Contohnya itu jaringan lama di kantor kecil. Terus yang kedua itu ada topologi hybrid. Topologi hybrid itu gabungan dari beberapa topologi. Contohnya itu ada di jaringan perusahaan besar dengan banyak cabang. Layers. Pada protokol layers ini terdapat 4 bagian, yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan juga network access layer. Oke, yang pertama ada application layer. Protokol pada application layer ini berhubungan langsung dengan aplikasi pengguna, misalnya Hypertext Transfer Protocol atau HTTP untuk aplikasi yang berhubungan dengan website. Yang kedua ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP untuk mengirim email. Yang ketiga ada Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP untuk memperoleh IP address dan konfigurasi komputer yang lainnya. Selanjutnya ada Transport Layer. Fungsi utama dari transport layer ini yaitu memecahkan data yang akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data. Yang kedua, melakukan transmisi data mulai dari session sampai ke network layer. Yang ketiga, setiap paket yang ada akan diberikan penomoran oleh layer ini, sehingga mudah untuk menyusun ulang. Terdapat protokol penting pada layer ini, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP. Ini fungsinya untuk menjamin reliabilitas dan juga flow control. Yang kedua ada User Datagram Protocol atau UDP. Ini fungsinya untuk aplikasi-aplikasi yang tidak memerlukan jaminan reliabilitas dan juga flow control. Fungsi utamanya adalah memberikan identitas pada aplikasi yang saling berkomunikasi. Yang ketiga ada Internet Layer. Nah, fungsi utama dari Internet Layer ini adalah untuk menyediakan sistem pengalamatan universal yang dikenal sebagai IP atau Internet Protocol, yang secara unik mengidentifikasi setiap perangkat yang terhubung ke dalam jaringan. Internet Layer juga berfungsi untuk mengirimkan paket dari jaringan serta mengatur pergerakan paket tersebut. Internet Layer juga memastikan agar paket yang dikirim mencapai tujuan yang tepat. Dalam prosesnya ini, Internet Layer menggunakan prosedur agar bisa mengirimkan data sesuai urutan kepada perangkat yang tersedia di seluruh jaringan. Untuk yang terakhir ada Network Access Layer. Network Access Layer adalah lapisan terbawah dalam model TCP atau IP yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data melalui perangkat fisik jaringan. Fungsi utamanya meliputi pengalamatan fisik, yaitu menggunakan alamat MAC atau Media Access Control untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Yang kedua ada enkapsulasi data, yaitu membungkus data dari lapisan di atasnya, yaitu Internet Layer, ke dalam format frame yang sesuai untuk transmisi. Dan yang terakhir ada pengiriman data, mengatur transmisi data melalui media fisik, termasuk deteksi dan koreksi kesalahan. Kemudian ada contoh beberapa aplikasi internet, yakni seperti web browsing, yaitu seperti Google Chrome, Microsoft Edge, dan lain-lain. Kemudian ada email, kemudian ada file transfer, kemudian ada sosial media, yakni seperti Instagram, TikTok, Telegram, dan lain-lain. Kemudian multiplayer games seperti Valorant, Roblox, Mobile Legends, dan masih banyak lagi. Kemudian ada chat and conference seperti WhatsApp, Discord, Zoom, dan lain-lain. Kemudian ada map navigation seperti Google Maps. Kemudian ada video atau musik streaming, yaitu seperti YouTube dan Spotify. Dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi internet yang berada di sekitar kita. Kemudian kita ambil contoh web browser. World Wide Web atau disingkat dengan WWW, yaitu dokumen-dokumen internet yang tersimpan di server-server yang ada di seluruh dunia.
Dokumen web ini dibuat dengan memakai format HTML. Cara kerjanya bisa dijelaskan dalam beberapa langkah sederhana. Berikut merupakan cara kerja web browser. Yang pertama yakni memasukkan URL. Jadi saat kita mengetik alamat website, misalnya www.google.com, browser menerjemahkan alamat ini menjadi sebuah permintaan data. Setelah memasukkan URL, kita akan menghubungi server. Browser menghubungi server tempat website itu disimpan dan meminta halaman yang ingin ditampilkan. Kemudian selanjutnya yakni mengunduh data. Jadi server mengirimkan file website, teks, gambar, video ke browser dalam bentuk kode seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian yang terakhir yakni menampilkan halaman. Jadi browser menerjemahkan kode-kode tersebut menjadi tampilan yang dan interaksi seperti halaman berita, media sosial, atau video YouTube. Kemudian berikut adalah penjelasan HTTP dan URL. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah sistem yang digunakan untuk mengirim dan menerima data di internet. HTTP merupakan bahasa yang digunakan server untuk berkomunikasi saat membuka sebuah website. Kemudian URL, yakni Uniform Resource Locator, adalah alamat lengkap dari sebuah halaman website. Contohnya pada HTTPS, www.com adalah URL yang menunjukkan lokasi halaman Google di internet. Bisa diibaratkan hal tersebut seperti alamat rumah pada dunia nyata yang memberitahu browser kemana harus pergi untuk mengambil informasi. Saya akan menjelaskan tahapan pengiriman pesan ke web server. Pada tahapan yang pertama, mendapatkan IP address. Komputer user memerlukan alamat IP agar bisa berkomunikasi di jaringan. Yang kedua, IP dapat diperoleh dari DHCP server atau dibuat secara manual. DHCP server biasanya router atau penyedia layanan internet memiliki DHCP server yang secara otomatis memberikan IP kepada perangkat yang terhubung. IP yang diperlukan mencakup yaitu IP komputer user atau yang digunakan untuk mengidentifikasi komputer di dalam jaringan. Selanjutnya IP router atau gateway berfungsi sebagai jembatan antara jaringan lokal dan internet. Selanjutnya IP DNS server yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain ke dalam IP address. Oke, selanjutnya tahapan yang selanjutnya adalah mendapatkan MAC address router atau gateway. Komunikasi dalam LAN menggunakan MAC address bukan IP. Komputer user menggunakan address resolution protocol untuk mendapatkan MAC address router atau gateway. Jadi mengapa butuh MAC address di dalam jaringan lokal atau yang disebut dengan LAN? Perangkat tidak langsung berkomunikasi menggunakan IP address, melainkan dengan MAC address. MAC address adalah alamat fisik unik yang ada di setiap perangkat jaringan, seperti router atau komputer. Pada tahapan selanjutnya, mencari IP address web server melalui DNS. Jika user mengetik example.com, komputer perlu mencari IP address dari nama domain tersebut. Komputer mengirim permintaan ke DNS server yang mengembalikan IP address web server. Dan di sini dijelaskan ketika penggunaan mengetik example.com di browser, komputer perlu mengetahui alamat IP web server tersebut agar dapat berkomunikasi. Bagaimana proses pencarian IP web server? Komputer mengirim permintaan ke DNS server untuk mencari IP address dari example. Kemudian DNS server akan memberikan IP address yang sesuai. Sekarang komputer mengetahui IP dari web server dan bisa mulai mengirim permintaan. Pada tahapan selanjutnya, membuka koneksi dengan TCP. Setelah mendapatkan IP web server, komputer user memulai koneksi menggunakan Transmission Control Protocol. Proses two-way handshake dilakukan agar koneksi stabil dan andal. Setelah mendapatkan IP address web server, komputer harus membuka koneksi dengan server menggunakan TCP. Oke, pada tahapan yang terakhir, mengirim HTTP request dan menerima HTTP response. Setelah koneksi terbentuk, user mengirimkan HTTP request ke web server.
Web server merespon dengan HTTP response yang berisi halaman web atau data yang diminta. Setelah komunikasi selesai, koneksi dapat ditutup. Ketika koneksi telah terbentuk, browser akan mengirim permintaan ke web server agar mendapatkan halaman web yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan.